ya, abai sama teman-teman kerja kelompok 10 orang tapi yang jajannya 3 gitu kan ya. Nongkrong di kedai kopi wifi-an sampai jam 10 malam gitu kan. Nah, itu kan keresahan-keresahan pemilik coffee shop gitu ya. Ngelihat fenomena kita-kita ini ya. Yang beli kopi satu kerjanya 8 jam gitu ya. Nggak jajan-jajan lagi. Terus gimana? Oh, gimana kalau kita bikin aja kopinya keliling kan gitu kan ya. Kayak Starling tapi pakai sepeda listrik gitu kan ya. Kitchennya ke sentral gitu kan. Karena itu kitchennya centralized kan. Mereka hanya distribute the product gitu. Nah, itu contoh bahwa problem sama solution fit ya, datengin kamu ke surrounding UNJ, ke surrounding kampus. Nah, itu adalah contoh apa namanya problem sama solution fit gitu ya. Jadi kalau perbandingannya tuh pada tahun, aku lupa data aku ini tahun berapa, intinya valuasi. Jadi kalau kamu anak manajemen, valuasi itu nilai sebuah perusahaan gitu ya. Dia kalau dijual tuh berapa tuh. Nah, yang paling tinggi di data ini adalah Grab dan Gojek gitu ya. Malah tidak ada apa namanya perusahaan-perusahaan yang lebih konvensional itu nggak masuk di liga ini gitu ya. Bahkan untuk Garuda Indonesia dan Bluebird aja bisa dikalahin pada masanya gitu ya. Nah, tapi aku tarik kata-kataku nih. Tapi data yang aku sajikan tuh dulu, gitu kan ya. Dulu startup itu bertumbuh lebih cepat dibanding perusahaan konvensional. Kenapa? Karena ada nih satu player gitu ya, yang namanya Bluebird. Sekarang, gitu kan ya. eh, Kalau buat aku sih dia moda transportasi utama ya. Aku kalau surrounding Jakarta udah nggak naik Gokar Grabcar gitu ya, naiknya Bluebird. Kenapa? Karena ada inovasi juga yang mereka lakukan untuk mengcounter narasi-narasi yang dibikin oleh startup company. See, that's the business play gitu ya. Dulu kalau zaman zaman aku 2014 2015 dulu startup tuh keren banget ya. Sekarang enggak nih. Game itu berubah arah angin gitu ya. Perusahaan-perusahaan yang konvensional itu kembali lebih dipercayai dibanding perusahaan-perusahaan digital. Contohnya Bluebird aja gitu kan ya. Tahun 2025 ini dia labanya hampir 339 miliar. Ini growth-nya signifikan gitu ya. Tahun ke tahun. Mengalahkan Gojek lagi. Apa yang terjadi sama Goto sekarang? Goto merugi gitu ya. Setelah IPO itu initial public offering, artinya mereka bisa jualan di bursa saham gitu ya. Nah, jadi teman lihat gitu ya, dalam perspektif ini kita bisa ngambil lesson learn bahwa walaupun bisnis itu tuh naik gitu ya, dan yang meleverage kenaikan atau penurunan bisnis itu bukan hanya perkara inovasi, tapi masalah apa? Sustainability, ketahanan dan juga value yang didorong. Kalau aku naik Bluebird, aku ketinggalan handphone, mustahil handphonenya hilang. Mustahil handphonenya hilang, gitu ya. Kamu nih yang cewek-cewek pulang kerja kelompok dari kampus malam balik ke rumah gitu ya, tertidur di Bluebird, mustahil kamu merasa insecure. Karena apa? Bluebird nawarinnya apa? Value, gitu kan ya. Nomor drivernya ada, nomor registrasi mobilnya ada, poolnya ketahuan, kantornya clear di mana. Security itu yang di-offer dan dibungkus pakai teknologi. Sekarang mereka juga bisa di-order lewat aplikasi. Si teknologi itu berarti apa? Oh, apakah ketika kita membuat sebuah perusahaan berbasis teknologi, maka kita tidak akan terkalahkan? Enggak. Pada dasarnya semua teknologi bisa ditiru. Gitu kan ya? Yang membuat kamu bertahan adalah value. Apa sih value? Value itu nilai. Nilai apa yang kamu usung dalam berbisnis. Gitu kan ya? Bluebird lebih dari sekedar nganterin kamu dari titik A ke titik B. Lebih dari sekedar harga yang murah, betul? Bluebird itu menawarkan apa? Kenyamanan, keamanan, dan kepastian. Kepastian itu muncul di satu fitur mereka. Jadi kalau kamu nanti coba install Bluebird, ada satu fitur mereka yang namanya fixed price. Dulu, orang zaman dulu naik taksi itu, yang mereka takutin apa? Argonya. Nggak ketebak kan? Karena macet jauh, bukan hanya jauh dekat. Kalau kalau si Gojek dia cuma ngitunginnya apa namanya distance kan, kilometer. Kalau ini kan enggak. Bluebird pakai argometer, pakai apa? Ngitung juga jarak tempuh, betul? Variabelnya lebih fair buat driver. Tapi kan kita customers tidak. Kita maunya murah kan. Nah, maka ketemu jalan tengahnya sama Bluebird. Dibikinlah sebuah feature yang namanya apa? Fixed price. Jadi ini buktinya, teman-teman, bahwa
Tidak selalu teknologi adalah jawaban sebuah bisnis berhasil, tetapi nilai yang diusung dan sustainability itu berlangsung dan juga menempel di komitmen tersebut. Lihat yang terjadi di startup sekarang. Kalau kamu nggak ngikutin dan kamu beneran pengen jadi entrepreneur, coba boleh banyak baca terkait hal-hal ini. Goto nih tahun 2024 ruginya 5,46 T, ya, setengahnya budget MBG ini, ya. MBG itu budgetnya 12 T. Banyak banget kan, rugi loh. Ya, karena siapa yang menanggung kerugian ini? Siapa? Investors, betul. Tapi kalau perusahaan udah IPO, siapa investornya? Masyarakat, ya. Lihat ya, ini yang terjadi dari metode-metode hyperscale, hypergrowth, ya, ketidaksabaran kita dalam menumbuhkan bisnis, gitu kan ya, mengalu-alukan teknologi, ini yang terjadi sekarang. Belum lagi kasus korupsi. Dulu di pandangan kamu dan aku, tech bro ini itu kan tidak terlibat di case-case yang kayak gini kan. Kita percaya mereka mengusung sebuah value dan tidak seperti pejabat-pejabat ya gitu kan, saya mention aja ya. Tapi enggak juga nih. Mereka bahkan bersekongkol dan terlibat korupsi, gitu kan ya. Ini bukti apa? Berarti bukti bahwa saya mau buktikan satu hal lagi. Kepintaran, teknologi, kalau nggak ada value, ujung-ujungnya masuk penjara juga, gitu ya. Ketamakan, nah, greed, gitu ya. Kayak kalau di Alkitab bilangnya seven deadly sins, gitu, gitu kan ya. 7 dosa besar umat manusia. Salah satunya ketamakan, gitu kan ya. Kamu dan aku tuh serakah. Nah, kita harus amini itu dulu, baru kita bisa berdamai itu, gitu kan ya. Aku tahu puasnya di mana, ya. Apakah bisnis ini dibikin buat kamu jadi kaya, atau aktualisasi diri? Ya, kalau jawabannya iya kak, aku pengen kaya. Nah, sekarang aku langsung bilang ke kamu semua nih, faktanya nggak semudah itu jadi kaya dengan bikin bisnis. Kalau iya, semua orang Indonesia udah kaya, betul ya? Faktanya, entrepreneur di Indonesia itu cuma 3% di populasi. Ada berapa jumlah peserta hari ini? 60, ya. Berarti yang jadi entrepreneur itu paling cuma 2 atau 3 orang di ruangan ini. Statistiknya bilang begitu. Jadi entrepreneur dan berhasil hidup dari usahanya. Cuma 2 dari 61 orang yang ada di ruangan ini. Kill saya satu deh, ya udahlah. Berarti sisa 2 orang, 2 atau 3 orang. See, that's the fact, gitu ya. Negara ini tidak didesain untuk kita mudah menjadi wirausahawan. Itu yang kamu harus tahu, ya. Jadi kalau ini path yang dipilih, pastiin tahan banting, pastiin tahan godaan, pastiin tahan kesendirian. Kenapa? Kalau tadi aku kasih statistik cuma 3% orang Indonesia dari total populasi yang jadi entrepreneur, berarti ada 3 orang di sini, betul? 3 orang itu katakanlah ada Lailatul, Erlangga, dan Kansa. Kira-kira kalau curhat bisa nyambung nggak sama Dava, sama Intan, sama Najwa? Belum tentu. Karena kalian nggak entrepreneur. Yang entrepreneur cuma Kansa, Lailatul, dan Erlangga. Makanya aku juga bilang entrepreneurial itu adalah jalan yang sunyi gitu ya. Cenderung kalau kita nggak mindful tuh gampang stres. Ya banyak kita lihat ya usaha-usaha berhenti berujungnya kepada apa? Keberangkutan, ke kriminalitas, ke depresi dan seterusnya. Jadi ini memang jalan yang sangat sulit teman-teman. Tapi tidak mungkin, bukan berarti tidak bisa dijalanin atau nggak bisa dieksplor. Aku bukan ngakutin, aku cuma kasih faktanya aja tuh, gitu ya. Karena entrepreneurial itu jalannya sunyi. Maka dari itu di UNJ ada lab entrepreneur, betul? Di UNJ itu ada klub entrepreneur club. Aku lupa, aku pernah di-invite sama si Haura, namanya senior kalian kayak deh. Ya ada entrepreneur club or something lah. Ada laboratorium kewirausahaan gitu kan ya. Itu apa? Biar si teman-teman yang sedang ekspor jadi entrepreneur ini nggak ngerasa sendirian, gitu kan ya. Kenapa ada forum kayak gini nih, bikin sama teman-teman FEB, UNJ, Hima. Biar teman-teman bisa denger story ini dari aku gitu kan ya. Jadi kayak, oh iya, Karaja pernah bilang ini dulu nih. Oke, 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 oke. Jadi aku sih pengennya teman-teman kalem gitu ya, kalau ketika nemuin obstacle, halangan-halangan ketika berwirausaha. Karena udah pasti, dia itu nggak akan mudah. Ini yang kiri yang paling fenomenal sekarang ya, kalau kamu ikutin. Namanya e-fishery.
senior saya di ITB. Cita-citanya baik, maksudnya baik, caranya tidak. Akhirnya apa? Berdampaknya bukan hanya kepada kasus hukum, tapi juga berdampak kepada iklim investasi startup di Indonesia. Nah, topik yang dikasih panitia tuh ngomongin investment, investment itu ya seret banget 3 bulan belakang, 3 tahun belakangan. Salah satu pemicunya ya Gibran, bukan Gibran yang itu, Gibran yang ini. Nah, nama CEO-nya juga Gibran. Ya, Gibran membuat kita di Indonesia dicurigai gitu ya, si ekosistem startup ini sama seperti e-fishery, doyannya scam, bukan scamming, memanipulasi, berbohong gitu ya, apa namanya, memarkup pendapatan dan seterusnya. Jadi challenge nih. Jadi kalau teman-teman yang di fase ini berharap nih, aku mau dapat investor 1 miliar, bisa nggak? Sangat menantang. Chance-nya itu mungkin 1/2000. Nanti aku lihat statistiknya, gitu kan ya. Nah, lantas apa? Ya kan semuanya ketidakpastian gitu ya. Tapi kata-kata dari John Kabat-Zinn aku quote sedikit gitu ya. You can stop the wave, but you can learn to surf gitu ya. Ombak tuh nggak bisa ditahan. Itu naturally apa ya? Sesuatu yang terjadi secara natural. Ada angin, ada air, terjadilah gelombang-gelombang itu. But if you wanna apa namanya, make something fun, ya, make something fun ya, or apa namanya, do some exploration, kamu bisa belajar untuk surfing gitu gitu. Tapi ingat ya, surfer bukan bikin kaya, tapi bikin keren gitu. Atau apapun itu ya. Tapi yang paling penting, mengutuk keadaan kan nggak ngubah apa-apa, gitu kan ya. Ekonomi Indonesia lagi jelek banget tahun ini, 2 tahun belakangan. Apakah lantas kita berhenti berkuliah? Kan nggak juga ya. Kamu tetap kuliah, kamu tetap beraktivitas. Kita mengupayakan hal-hal baik, gitu kan ya. Di tengah banyaknya ketidakbaikan yang ada di sekeliling kita saat ini, gitu. So, untuk amunisi biasanya aku suggest ya, ini 2 buku yang sebaiknya kamu baca, Start with Why dan Sapiens. Untuk apa? Untuk memahami suatu saat apabila kamu merasa tersesat di jalanmu, berwirausaha, kamu tahu kenapa dari awal kamu lakuin ini, gitu kan ya. Makanya start with why. Kalau ngerjain sesuatu itu, sebaiknya itu startnya dari kenapa, mengapa. About what and how itu gampang banget buat di breakdown. Tapi why it's always give you some sparks gitu ya. Oh ya, judul acaranya juga sparks kalau nggak salah, aku lupa. Eh, apa namanya, percikan-percikan gitu ya ketika kamu tersesat, ngerasa tersesat. Kalau Sapiens aku cuma mau kasih tahu bahwa rasionalitas itu penting dalam menjalankan sebuah bisnis gitu kan ya. Sehingga akan lebih baik buat kamu ngerti sedikit antropologi manusia gitu, untuk kamu memahamin gimana cara kita bikin decision making gitu ya. Dan ini bisa dikait-kaitin juga mungkin dengan nanti marketing, sales dan seterusnya. Kenapa kecenderungannya apa namanya, cowok pakai baju biru, cewek di asosiasiin pink gitu ya, dan seterusnya. Itu kita bisa lihat dengan cara memahami manusia itu sendiri. Oke, Em, seperti yang aku bilang tadi, yaitu ya, ketidakpastian itu ternyata sekarang, bukan sekarang sih, dari dulu itu adalah sesuatu yang pasti gitu kan. Nah, terus gimana caranya kita tetap mengconsider ini sebagai sebuah pondasi aku bilang tadi, surf sama dengan learn to be entrepreneur or business leader. You are a surfer itu apa sih konsekuensinya? Kena panas, jadinya gosong, luka berdarah, kena kerang gitu ya, kena karang, terus apa lagi? Um, Cedera dan seterusnya. Tapi kamu akan dapat joy ya, akan dapat sukacita dari apa yang udah kamu kerjain itu. That's why being an entrepreneur is it's about learn to serve, learn to having fun in every daily basis gitu ya, dealing with ambiguity dan seterusnya. Jadi kamu juga akan banyak bertemu ketidakpastian dan ngambil decision making gitu ya. Jadi ini adalah filosofinya kalau buat aku. That's why
how to start a business biasanya adalah kita start from products gitu ya. Tapi sebenarnya kalau mau ditarik lebih bawah lagi, kita tuh start from problem. What is the problem gitu kan ya? What is the problem that you want to solve gitu kan ya? Kalau ujung-ujungnya jual risol mayo, apakah ada problem yang mau di solve? Not really gitu kan ya. Kamu cuma gather demand, lagi ada danusan, and that's why you guys jual gorengan gitu. Tapi uh, bisnis yang kita bilang ini bukan berdagang per se gitu ya, tapi building something that solve humanity's problem, community problems. So si produk yang aku bilang itu bukan hanya produk F&B biasa. Hari ini aku lagi ngopi gitu kan ya. Aku lagi tadi dibeliin kenangan nih sama istriku gitu kan ya. What is the business problem that kopi kenangan apa namanya trying to solve? Yang pertama adalah dia mau solving uh, dominasi chain kopi kopi internasional ya, you name it ya, ada Starbucks dan seterusnya, betul ya? So itu problem statement yang awalnya mau dia ini, dan problem statement awalnya adalah dia mau dorong penggunaan atau utilisasi beans atau beans apa namanya biji kopi lokal gitu kan ya, mengendorse itu semua. That's the founder's idea for the very first time. It's not about selling coffee gitu kan ya. Kalau selling coffee, you guys dulu kan banyak banget ya. Dulu jarang banget kopi ya. Atau ini apakah ini sebuah tren nggak juga? Bayangin ya, si Kopi Kenangan dia punya aplikasi sendiri, harga kopi Gopas dan harga kopi di Nur Azhara itu bisa beda di aplikasinya, promo yang berlangsung juga bisa beda. Mereka menerapkan suatu metode yang namanya dynamic pricing, ya. Itu udah pengembangan-pengembangan yang dilakukan. Tapi sebelum dia ngobrol jualan kopi, yang dia lakukan apa? To solve the existing problem about the domination, the international coffee chain in Indonesia. So they offered apa namanya gimana kalau kita punya sebuah kedai kopi lokal yang bisa dijangkau harganya only 15K, 13K gitu kan ya. Banyak promosi dan seterusnya. Nah, itulah yang aku bilang ketika kita ngomongin bagaimana sebuah bisnis itu trying to solve problem, not only sells the product. Kalau selling the product itself itu gampang banget gitu ya. Kamu tinggal bikin risol mayo, asongin, that's it. Tapi kalau build the business that sustainable gitu kan ya, solve the problem, give an impact to the community, kamu harus bisa benar-benar tangkap problem apa sih sebenarnya yang sedang saya solving dengan bisnis ini. Gitu kan ya. Kata ujungnya itu bukan profit ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan tema, ujungnya itu impact. Impact itu dampak, dampak itu kadang-kadang bukan rupiah. Ada masanya dampak itu diukur dengan rupiah, ada masanya itu dampaknya nggak diukur dengan rupiah. Gitu kan ya. Aku boleh survei di sini pada semester berapa? Boleh ketik di kolom chat. Umumnya semester berapa? Kalau di SMA 2 juga kelas berapa? Silakan diketik di kolom chat ya. Sambil maba semester 1. Oke. Dan lagi ada yang semester 5. Oke. Oke, aku asumsikan di sini tidak ada satupun dari teman-teman yang pernah ikut program Kampus Merdeka. Apakah dari teman-teman ada yang pernah ikut program Kampus Merdeka? Baik itu magang Merdeka, studi independen, ISMA, apalagi ya? Harusnya nggak ada. Karena program itu di stop, diganti dengan MBG ya, makan bergizi gratis. Let's talk about it gitu ya. Apakah semuanya diukur jadi profit? Nggak juga. Itu contohnya ya, bahwa ketika program atau anggaran itu dimonetisasi atau diubah menjadi sebuah program untuk magang dan studi independen, kamu bisa belajar, itu akan berbeda metriknya, pengukurannya, apabila itu didistribusikan menjadi MBG atau makan bergizi gratis, gitu kan ya. Nah, dampak inilah yang diukur gitu kan ya. Perkara rasio berapa keracunan, berapa yang nggak keracunan. Nah, itu kita namakan statistik gitu kan ya. Tapi dampak yang dimau oleh program ini adalah gimana kita mencegah
gizi buruk gitu kan ya, gimana mereka ini ya hipotesis awal mereka ya, bagaimana bisa membuat pemerataan gizi, akses ke makanan bergizi, pertumbuhan, dan menghindari kasus-kasus malnutrisi. Nah, itulah yang kita tagih itu nanti. Apakah itu berhasil atau tidak? Sejauh ini sih, kalau dari sisi metriknya adalah statistik, tidak ya. Keracunan itu kan pertanda kegagalan gitu kan ya. Tapi apakah dampak programnya bisa kita bilang jelek? Itu nggak bisa. Karena apa? Karena dampaknya juga belum diukur. Nah gitu tuh juga kalau kita running bisnis gitu kan ya. Selalu kita berkaca kepada dampak apa yang dibawa sama bisnisku. Apa solusi? Apakah dampak ini bisa membantu orang banyak gitu. Lantas biasanya timbul pertanyaan, Kak, kalau aku ngomongin dampak aja, kapan ngomongin akunya ya? Aku kan juga pengen kaya, pengen punya uang dan seterusnya. Umumnya semua perusahaan yang kamu lihat dan kamu kenal produknya, awalnya juga mereka pikir mereka nyari duit dan cari kaya dari bisnisnya. Dan biasa lah ya common story-nya gitu. Ujung-ujungnya mereka mencoba tap in value di bisnisnya, lalu tiba-tiba boom, jadi growth dan jadi kaya raya. Selalu gitu ceritanya. Lihatin deh polanya. Paragon, Kemcik, you name it. Apalagi perusahaan-perusahaan yang kamu suka nih kekinian nih. Eh, Brodo gitu ya kalau fashion. Selalu begitu. Pengennya cuma jualan aja, berbisnis. Tapi pada faktanya, ujung-ujungnya si miliuner-miliuner yang kalian tahu ini, itu tuh ngomongin impact. Nah, sekarang bagaimana jika yang aku tawarkan adalah teman-teman yang ada di ruangan ini, boleh aja memikirin profit di depan, tapi juga sudah harus mempertimbangkan sebuah roadmap, kapan aku sudah mulai bicara dampak gitu ya, atau impact dari produk ini. Karena impact biasanya baru bisa dibangun ketika usahanya itu lebih mature. Ada nggak usaha-usaha kecil tapi dari awal udah ngasih impact? Banyak juga, gitu kan ya, banyak juga. Tapi problemnya gimana? Tapi problemnya adalah nggak semua usaha kecil itu bisa bikin impact dari awal, gitu ya. Salah satu kawanku, dia punya kedai kopi, apa namanya, namanya Sunyi ya. Kalau teman-teman tahu, cukup viral kok di TikTok dan di sosial media. Memperkerjakan teman-teman dengan disabilitas rungu, ya teman-teman tuli. Apakah sedari awal mudah? Enggak juga, gitu kan ya. Tapi aku bohong kalau dia nggak punya privilege ya. Bapaknya kaya banget. Nah, itulah yang aku bilang ya. Kalau kita ngomongin impact itu selalu ada faktor X yang mendukung gitu kan ya. Perintis versus pewaris, ini kan topik-topik yang teman-teman sering bahas di sosial media gitu kan ya. Nah, statistically speaking, si pewaris ini selalu akan lebih sukses dalam berwirausaha dibanding perintis. Statistically speaking, gitu kan ya. Lantas, apakah tidak ada perintis-perintis ini bisa make their own businesses and bigger, bahkan bigger dan si pewaris? Itu kita namain anomali. Karena apa? Populasinya lebih dikit. Oke? Okay? Dalam hal ini, kalau kamu adalah seseorang yang memiliki privilege, udah saatnya nggak apa namanya tidak berdebat, nggak mau atau tidak mau pakai privilege-nya. Aminin aja, gitu kan ya. Dan saranku malah dioptimalisasi, gitu sih ya. Oke, nampaknya waktunya makin mepet karena kita ada Q&A. 5 pilar yang harus teman-teman sadari untuk ketika ngomongin membuat sebuah bisnis yang berorientasi berkelanjutan, bikinlah sebuah bisnis yang berorientasi manusia. Konkretnya gimana? Aku lagi nyari-nyari brand nih. Yang sehat-sehat aja deh. Kopi kenangan sehat secara performance. What else? Apalagi brand Indo. Kasih aku brand. Aku bisa breakdown tuh. Apa yang kamu pakai? Mungkin Wardah, mungkin Paragon, gitu kan ya. Ya bisnisnya berorientasi manusia, gitu kan ya. Mereka banyak do CSR dan something like that buat apa namanya buat masyarakat lokal. Apalagi ya fashion, ada banyak brand fashion di Indonesia, brand slow fashion di Indonesia. Nah itu juga berorientasi kepada human. Pertamina not really karena mereka nggak bisnis, mereka adalah BUMN ya, bukan BUMN, Pertamina BUMN ya, yes, Persero ya. Pertamina itu Persero, they are not doing business
dia cuma menjalankan undang-undang gitu ya. Jadi Pertamina bukanlah sebuah bisnis yang berorientasi kepada manusia gitu kan ya. Karena dia cuma ya, oke, aku bilangnya apa namanya ya, legacy bisnis lah, jadul banget bisnisnya. Apa lagi? Oh ya, ada yang tahu Hindia di sini? Hindia? Ada yang mendengarkan Hindia di sini? Fish? Ada yang mendengarkan lomba sihir? Ada, boleh, boleh ketik saya di kolom chat. Ada atau nggak tahu? Oke, Erlangga dengerin. Ada lagi yang dengerin? Nah, Hindia itu adalah sebuah produk dari sebuah bisnis ya. Nama bisnisnya adalah apa? Record label gitu kan ya. Jadi kalau Baskara dan semua semua sosok-sosok yang teman-teman idolakan itu berada di sebuah naungan sebuah label yang bernama Sun Eater Coven ya. Kamu nggak akan tahu ini, tapi kamu konsum produknya, kamu denger lagunya, kamu beli merchandise-nya, kamu datang ke konsernya, betul? Tapi brandnya ini namanya Sun Eater Coven. Dia itu adalah record label yang ada di Jakarta. Foundernya siapa? Foundernya namanya Kukuh. Salah satu foundernya itu juga Baskara. Jadi Baskara, dia bukan artis aja gitu kan ya. Dia bukan seniman aja, tapi dia juga pebisnis. Dia bikinlah sebuah brand bernama Hindia. Ini contohnya aku lagi pop culture lah ya, biar kamu kebayang gitu kan ya. Dia tangkap kegelisahanmu di karya-karyanya gitu kan ya. Kamu belum punya anak tapi kalau denger lagu Nina berasa itu kamu banget gitu kan ya. Apa namanya, tumbuh lebih baik dan seterusnya, lirik-liriknya. Terus apa lagi, lagu-lagunya Lomba Sihir juga gitu kan ya, kamu suka. Itu adalah sebuah produk dari sebuah bisnis, nama bisnisnya Sun Eater Coven. Ada yang dengerin Bernadia? Untungnya baru belum ada 1 bulan dan seterusnya. Nah, Bernadia, ada yang dengerin Raisa? Jadul banget sih, Raisa tuh generasi saya sih. Bernadia lah generasi ya teman-teman gitu ya. Bernadia, Raisa, siapa lagi ya rosternya mereka, aku lupa. Itu juga sebuah produk gitu kan ya. Bernadia menurutku adalah sebuah brand yang dikembangin sama record label. Nama record labelnya apa? Juni Records gitu kan ya, yang punya Raisa gitu ya. Bernadia adalah sebuah brand IP yang dikembangin oleh Juni Records, dan hadirlah ke teman-teman, dibeli merchandise-nya, didengerin lagu-lagunya, dipasang di Instastory, dipasang ketika main TikTok, dan seterusnya. Itu adalah bentuk bisnis yang berorientasi juga pada manusia. Jadi nggak melulu soal produk ya. Tadi kan aku kasih contohnya produk-produk mulu tuh. Tapi barang-barang intangible gitu ya, berupa intellectual property seperti lagu, agency, musik, karya visual. Nah, itu juga bisa itu juga bisa di consider sebagai sebuah bisnis yang berorientasi pada manusia, gitu kan ya. Jadi itu adalah contoh-contoh produk yang kamu nikmati sehari-hari. Sehingga poinnya adalah to work is to create is to be human, gitu kan ya. 3 hal inilah yang harus kamu pahami sebagai sebuah kerangka dalam build sebuah bisnis. People, planet, and profit. Jadi nggak mementingkan keuntungan di tahap pertama. Tapi sedari awal, kamu bisa memikirkan bagaimana membuat sebuah bisnis yang berorientasi kepada manusia dan juga berorientasi kepada planet gitu ya, environmental, lingkungan. Disitulah sustainability terjadi. Semua bisnis yang kamu lihat sepuluhan tahun, ratusan tahun bahkan, itu adalah sebuah bisnis yang bisa nangkep ini semua. Ada nggak contoh praktiknya di Indonesia? Sedikit. Wardah adalah salah satunya, Paragon adalah salah satunya, gitu ya. Dia bisa ngegeser dominasi skincare dulu, zaman dulu itu, saya udah kayak bokap-bokap banget nih. Bilangnya zaman dulu gitu ya. Kalau di etalase-etalase toko kosmetik, itu brand luar tuh. Maybelline, dan seterusnya. Bayang nggak ya? Brand-brand luar lah. Semenjak Wardah muncul gitu kan ya, mulai digeser pelan-pelan. Belum sekarang kita juga ngomong impact-nya. Karena Wardah berhasil menggeser dominasi skincare internasional, banyak juga tuh muncul skincare lokal lainnya gitu kan ya. Terlepas itu adalah tren atau tidak,
mendadak banyak influencer bikin bikin skincare, tapi itu bukti nyata bahwa ketika kamu menerapkan prinsip ini, kamu tidak hanya mendapatkan keuntungan untuk bisnis kamu aja, tapi kamu juga bisa kasih opportunity for the others businessmen, for the others you consider as a competitor maybe, tapi dia juga bisa bikin industri size-nya tumbuh, gitu ya. Jadi ini adalah contohnya ketika kamu mulai berbisnis, pikirin tiga ini, people, planet, and profit and planet gitu ya. Urutannya mana dulu sih Kak? Urutannya pasti selalu profit ya. Kalau kamu nggak profit ya kamu nggak bisa running the business gitu ya. Tapi apakah profit ini didapatkan dengan cara buruk atau cara-cara yang baik? Kan gitu yang paling penting kan. Ada banyak contohnya sekarang, startup guys, CEO, co-founder, founder and co-founder terlibat masalah apa namanya? Terlibat kasus hukum, terlibat penyelewengan, yang bukti bahwa mereka nggak peduli sama people. They just need to make a money, make a some profit, tapi how they do the business is wrong. Ujung-ujungnya apa? Jadi makin masalah gitu kan ya. Dan seterusnya. Oke. Okay. Yang terakhir adalah aku percepat gitu kan ya, agar kita bisa masuk sesi tanya jawab. Always think like an entrepreneur. Maksudnya apa? Kalau pada umumnya itu siklus berpikirnya seperti itu, gitu kan ya. Learn, act, build, dan seterusnya. Ya, kalau entrepreneurial biasanya dia build dulu, act dulu, baru learn. Jadi ruang untuk berbuat salah itu adalah bagian dari perjalanan ini. Di hari pertama aku bikin kedai kopi, aku bingung banget gitu ya. Aku punya bisnis kedai kopi. How to run the business, karena selama ini kan kita cerita-ceritanya aja, konsep-konsep ada di kepala aja, but when I really jump into the business, beneran tahu harus ngapain, mesin kopinya kayak gimana, gramasinya kayak gimana, bagaimana cara bikin promosi yang benar, bagaimana netapin pricing harga kopi biar marginnya masih oke, and then learn, gitu kan ya. Contoh konkretnya apa? Sekarang lagi hype lari, betul? Aku punya kedai kopi. Terus kita bikin promo nih. Promonya adalah gimmick-gimmick kayak liatin Strava terus dapat diskon sesuai dengan kilometernya. Pernah lihat ya promo-promo seperti itu ya. Terus ternyata apa? Promonya sepi, nggak ada yang makan tuh promo kayak gitu. Akhirnya kita learn. Itu kan berarti aku build, lalu aku act bikin promonya, tapi ternyata nggak bagus. Aku learn. Learn-nya apa? Dengan merevisi, bikin promo lain. Promo lainnya adalah cukup tunjukin medali kamu, finish selanjutnya adalah di kedai kopi kita. Kebayang nggak? Jadi tanpa ngeliatin Strava, bawa aja medali kamu beneran ikutan some event running, langsung direct dapat diskonnya, tanpa harus liatin Strava. Peluang untuk aku dapetin customers ini lebih banyak. Katakanlah ya, di tempatku tuh habis ada acara lari tuh, pesertanya itu sekitar 200-300 orang. Berarti ada 200-300 orang yang punya medali, betul? Dia tinggal datang, liatin medalinya, langsung dapat diskon, tanpa harus lari lagi. Karena lari ini kan nggak semua orang runner ya, banyak juga yang ikutan lari-lari ini gara-gara hype doang kan, gitu kan ya. Tapi kan buat aku bukan masalah larinya, masalahnya adalah gimana cara aku dapetin customers gitu ya, dapetin customers yang belanja ke kedai kopiku dengan gimmicknya. Itu adalah gimmick, mereka adalah runners. Nah, itu adalah contoh caranya kita build, act, dan learn dalam membuat sebuah bisnis. Ya. Kalau ada pertanyaan mengenai konsep ini, silakan langsung dilempar nanti ditanya jawab, karena ada satu topik namanya Lean Startup ya, yang benar-benar membahas bagaimana kerangka ini kita terapkan, gitu ya. Jadi begitu mungkin sesi dari saya, karena tadi katanya ada sesi tanya jawab, saya akhiri materinya hari ini. Sebelum itu ada sebuah filosofi gitu ya. Ada yang berbahasa Mandarin di sini? Nggak ada? Atau ada? Di apa bahasa Mandarin dibilangnya Wei Qi gitu ya, Wei Qi, yang artinya adalah critical moment. Tapi kalau di breakdown, ini itu ada timbul dari dua huruf ya. Ini itu adalah risiko dan yang ini adalah opportunity. Gitu kan ya. Jadi kalau kamu, jadi selalu orang kaya baru itu selalu munculnya ketika krisis. Ini aku kasih tahu faktanya, ya. Sehingga kalau kamu ngerasa kamu lagi krisis, hidupmu lagi di down level banget, jangan lupa ya, selalu ada opportunity buat jadiin itu tipping point untuk ngebalikin keadaan.
Karena pada umumnya si orang-orang yang berhasil menjadi entrepreneur gede itu munculnya gara-gara krisis. Semua terminologi krisis, entah itu krisis ekonomi, finansial, keluarga, dan seterusnya. Jadi itu biasanya selalu jadi titik balik ya. Oke, itu pemaparan dari saya mengenai konsep bagaimana run the sustainable business, people, profit, and planet. Eh, Pastikan produkmu problem dan solution fit, dan ingat bahwa ini adalah jalan yang sunyi dan kamu harus tetap bisa bertahan dan memanfaatkan semua macam ekosistem untuk memastikan bisnis ini bisa running well dan kamu punya ketahanan, endurance gitu ya, untuk melanjutkannya hingga waktu sampai kamu bisa bilang, oke deh, ini aku udah berhasil, atau oke deh, I need to stop gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Silakan jika ada pertanyaan, aku kembalikan ke moderator. Thank you. Oke, terima kasih banyak nih Kak Aja atas penyampaian materinya. Tadi isinya daging semua ya. Setelah mendengarkan materinya tadi, semoga menambah wawasan teman-teman peserta seputar tadi itu Kak Aja membawa tentang transforming business through creative and sustainability innovation. Yang dimana mungkin kalian di sini juga udah jadi tambah tahu dan paham nih tentang mungkin salah satunya ya tadi membahas tentang entrepreneur itu sendiri yang dimana highlightnya itu mungkin experience itu matter ya di dunia entrepreneur, pengalaman itu salah satu key buat kita jadi a better entrepreneur. Kemudian juga tadi ada satu poin yang aku setuju banget di mana mungkin bahasanya adalah produk yang relevan selalu berawal dari keresahan konsumen, karena di balik setiap inovasi yang bermakna tuh ada masalah nyata yang menunggu untuk diselesaikan. Sama terakhir deh, act like an entrepreneur itu adalah salah satu word of the day buat teman-teman. Nah, sekarang mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab kali ya, Kak. Mungkin untuk teman-teman Ya. peserta yang memiliki pertanyaan dapat mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu, kemudian menyebutkan nama dan asal timnya, baru memberikan pertanyaan setelah moderator mempersilahkan. Boleh teman-teman yang mau bertanya, boleh banget nih. Sayang banget kalau misalnya ada pertanyaan tapi nanti ditanya nyampein sekarang aja ditanya. Langsung dijawab sama Kak Raja. Oke, mungkin eh, to sustain first. Ebi, ya mungkin boleh Yuk, di on mute dan disampaikan ke Kak eh, Raja. oke. Permisi Kak, saya Abi Jogdan Satria, selaku kelompok dari Sustainworks ingin bertanya nih. Dari Eh, universitas mana, Bi? Bukan dari universitas, masih SMA, Kak. Oh, masih SMA. SMA berapa? Eh, Swasta sih, SMA mana? Tirta Marta, Tirta Marta Penabuk Pondok Indah. Oke, silakan. Oke, jadi kenapa perusahaan Gojek mengalami kerugian 5,46 triliun dan bukannya mereka sudah dibantu oleh sponsorship dan iklan? Bisa dijelaskan? Oke, ini very technical karena kamu masih SMA. Pertanyaannya kritis sekali. Kalau kamu tertarik dengan topik-topik ini, aku saranin kamu ngambil jurusan finance nanti ya, kalau kuliah. Jadi, sponsorship dan yang kamu bilang tadi, itu dibilangnya pendapatan. Gitu kan ya. Pendapatan itu artinya adalah uang yang kita dapatkan selisih dari harga modal dikurangi dengan harga jual. Gitu kan ya. Faktanya, kamu setiap pesan Grab, GoFood, GoRide gitu kan ya, mereka itu selalu membakar uang sedari awal. Harga yang kamu terima itu bukan harga asli, Bi. Itu adalah harga yang disubsidi. Dari mana subsidinya? Dari uang investor. Makanya dari itu dia merugi. Ibarat kata, kamu dari Pondok Indah, terus rumahnya katakanlah di Dharma Wangsa gitu kan ya, naik ojek 25.000. Padahal, gitu kan ya, untuk mengoperasikan dari titik A ke titik B, oke lah bisa 25.000. Tapi kan di situ ada biaya server, biaya aplikasi, dan seterusnya. Yang mana bisa jadi harga aslinya tuh 50.000. Nah, terus dari mana sisi 25.000-nya? Sisi 25.000-nya adalah subsidi. Dari uang apa? Dari uang investor. Ini gitu ya. Nah, itulah yang dinamakan kerugian untuk GoTo. Di titik ini, Goto itu, Gojek gitu ya, dia sudah perusahaan publik. Perusahaan publik itu artinya apa?
investornya bukan hanya orang-orang kaya nih. Investornya itu bisa jadi aku, bisa jadi Abai, bisa jadi Dava dan Intan. Kenapa? Karena mereka sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Aku bisa beli sahamnya hari ini melalui aplikasi gitu kan ya, dan aku jadi pemilik Gojek. Biasanya kita belinya lembaran saham dibilangnya. Nah, itulah yang bikin mereka merugi. Jadi kemungkinan apa sih faktor utamanya? Faktor utamanya adalah bakar uang terus-terusan sampai dengan hari ini. Ketika mereka nggak bakar uang, Abi udah nggak mau lagi naik ojek, Abai udah nggak mau lagi pesen GoFood, apalagi produk mereka udah nggak mau beli tiket lagi melalui tiket bioskop lagi melalui GoTix, Dava dan Intan. Jadi yang membuat mereka rugi adalah sedari awal hingga sekarang selalu mendorong produknya itu pakai promo. Sehingga ketika promonya dicabut, kamu ngeluh harganya naik, akhirnya apa? Mereka juga menderita kerugian, gitu ya. Itu. Sehingga apa langkah konkret yang bisa kita ambil? Founder-foundernya sih udah pada kaya, Bi, ya. Beberapa pendirinya itu udah nggak di Gojek lagi umumnya. Udah pada kaya. Yang merana siapa? Yang merana ya saya, yang beli sahamnya. Gitu kan ya. Nah, itulah yang aku bilang kalau bikin bisnis bisa nggak jadi kaya? Bisa banget. Itu contohnya pendiri-pendiri Gojek aja kita contoh. Nggak semua orang seberuntung mereka sih, Bi. Cuma bisa banget gitu kan ya. Tapi apakah itu berkelanjutan? Apakah kamu mau hidup seperti itu? Nah, itu yang harus ditarik lagi. Walaupun itu juga nggak mudah ya. Banyak orang yang berusaha bikin perusahaan segede Gojek kan juga nggak bisa di Indonesia gitu ya. Jadi itulah penjelasannya kenapa terjadi kerugian. Langkah yang bisa kita ambil adalah kalau kamu punya produk, boleh nggak bikin promo? Boleh banget. Tapi yang paling penting adalah promonya itu ketika dicabut, konsumenmu masih mau beli produkmu atau enggak. Itu yang harus kita tanyain tuh sebagai seorang entrepreneur. Orang beli produk gue karena harganya murah atau karena kalau ini makanan karena ini enak. Kalau ini adalah sebuah jasa apa namanya katakanlah agensi karena kualitas pekerjaannya baik. Selalu itu yang ada di pertanyaan teman-teman. Jadi harga itu apa promosi itu adalah tools terakhir deh gitu kan ya. Yang paling penting yang tadi aku bilang dari awal tuh Bi dan tadi juga di highlight sama Abai. Problem sama solusi itu harus fit karena itu adalah kunci sebuah bisnis yang berkelanjutan. Gitu. Semoga menjawab ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Raja atas jawabannya. Semoga tim Sustain First, Abby, mendapatkan jawaban yang dimau ya. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan dari tim Cicak Terbang, Fadilah. Boleh di unmute dan dijelaskan pertanyaannya kepada Kak Raja. Untung cicak ya, kalau kecoa pulang deh aku nggak jadi lanjut ini. Kecoa terbang serem banget. Oke, baik. Terima kasih MC atas kesempatannya. Selamat siang, Pak Raja. Halo. Perkenalkan, saya Fadila Maulana Azari dari kelompok Cicak Terbang. Tadi sudah dijelaskan ya terkait Bluebird memiliki security yang baik gitu. Pertanyaannya adalah Yes. seber- seberapa besar pengaruh tingkat security yang baik terhadap pandangan konsumen dalam suatu bisnis. Lalu bagaimana jika ada perusahaan yang memiliki security yang baik akan tetapi pelayanannya kurang? Apa akan berdampak terhadap bisnisnya gitu, Pak? Oh, cicak terbang bisnisnya apa nih? Deal. Ah, kalau aku ini sih, Pak, kayak eh, sum kayak sumpit gitu aja sih. Aku bukan tusuk sate tapi dari bahan ya, yang tidak didaur ulang gitu. Edible nggak? Edible nggak? Halo. Eh, Jelas Kak, tusuk jelas tusuk mungkin Cicak tusuk sat Terbang. tusuk sat tusuk satemu edible nggak? Edible tuh maksudnya bisa dimakan nggak? Sekarang kamu tahu kan ada sendok yang bisa dimakan, sedotan yang bisa dimakan? Tahu Kak ada yang bisa dimakan. Ya, nggak tim cicak terbang, apakah bisa dengar? Aku mau konfirmasi.
Apakah teman-teman dari Cicak Terbang mengetahui bahwa ada banyak alat makan sekarang yang untuk dalam rangka sustainability mereka tuh edible, bisa dimakan. Apakah teman-teman Cicak Terbang mengetahui hal itu? Belum, Pak. Oke, nah itu contohnya tuh. Contohnya, ketika kita jual sesuatu yang edible, pasti Abai, Dava, sama Intan, sama yang lagi Resen Adit, insecure kan? Ya kali gue makan sendok, gitu kan? Nah, itu contoh faktanya, security itu penting buat bisnis. Walaupun ini bahannya dari apa emang ya kebayang ya? Padahal kita dalam rangka mendorong habit sustainable nih, betul kan? Kita kan nggak mau lagi pakai plastic straw, betul? Terus solution siapa? Pakai stainless deh tuh. Rasa minum pakai antena radio kan? Ada rasa-rasa besinya kan? Lahir lagi sebuah eksplorasi sustainability dengan apa? Bikin yang edible. Ya udah deh, bisa dimakan aja deh. Capek daur-daur ulang. Bukan capek apa? Daur ulang bisa dilakukan, tapi kan pemilihan sampah di Indonesia juga PR, betul nggak? Kita aja sampai sekarang bingung misalnya sampah organik sama nggak organik. Dekat MRT ada 4 lagi tuh, saya aja masih bingung, ini di mana nih ya? Ngebuang sampah takut dijudge, akhirnya buang sampah sembarangan kan gitu. Gitu ya. Nah, itu tuh deal contoh konkretnya sebagai sepenting apa security sebuah bisnis. Bahkan untuk bisnis seperti kamu nih, jualan alat makanan atau tusuk sate gitu segala macam gitu kan. Walaupun tusuk sate itu juga organik ya, kan diambilnya dari lidi kan. Lidi itu dari batang kelapa. Tapi kan dibuang. Lihat deh kalau aku jajan cilok di MRT itu gitu ya. Sebelum naik MRT Duku Atas tuh kan dibuang ke tempat sampah tuh si tusuk-tusuk gitu kan. Nah, makanya makanya itu udah aku bilang gitu kan ya, kalau kita ngelihat sebuah bisnis itu lihatlah people, profit, and yang terakhir itu planet gitu kan ya. Kalau syukurlah kalau kita masih hidup di sebuah tempat yang batang kelapanya banyak. Kalau enggak, gimana nasib kita jajan cilok guys? Kalian harus pikirkan ini. Pakai apa sate-sate itu ditusuk gitu kan ya. Jadi kalau tadi kalau Fadil bilang, lantas gimana Kak, kalau security-nya aman tapi apanya tadi yang jelek? Servisnya jelek. Itu sih udah nggak pilihan gitu ya. Jadi ketika kita membuat sebuah usaha, kita tuh harus list tuh apa-apa aja yang kita tawarkan kepada customers kita. Nah, nanti dirunut tuh deal mana yang mau kita utamakan? Kenyamanannya kah? Keamanannya kah? Gitu. Mau semuanya, Kak? Ya kalau mau semuanya berarti harganya jadi premium dong. Gitu kan ya? Saya kalau mau jualan sate dagingnya harus wagyu, gitu kan ya? Ya nggak bisa dong, gitu kan ya? Tapi makanya dari itu tuh dipilih tuh apa yang jadi competitive advantage. Nah, keunggulan kompetitif dari yang kamu tawarin dari produk kamu itu. Gitu sih. Ini kan kopi kenangan gitu kan ya. Ini sekarang harganya 15-18 ribu nih. Kalau dia pakai cupnya ini cup yang apa namanya? Ini kan klaimnya bisa didaur ulang, tapi kan ada lagi cup yang lebih organik ya. Nggak mungkin harganya 18 ribu dia. Naik nih barang jadi 35. Marketnya gimana? Geser dong. Saya nggak mau beli kopi kenangan 35 ribu. Mending saya beli kopi artisan sekalian gocap gitu, ketahuan enaknya. Gitu kan ya. Nah, itu tuh pilihan-pilihan yang harus dipikirkan oleh pemilik bisnis dalam kerangka people, profit, planet yang saya bilang tadi. Oke deh, gue masih pakai gelas plastik. Tapi gelas plastik ini kalau dikumpulin dibawa ke tempat gue, ada dapat poin. Kayak body shop atau body shop yang cewek-cewek. Nggak cewek-cewek doang sih, gue cowok juga pakai. Ada yang pakai body shop, kalau kita bawa si apanya, bekas botolnya itu, kita dapat poin kan. Nah, itu contoh konkret tuh, simpelnya menerapkan konsep people, profit, planet yang tadi aku sampaikan. Gitu sih, Dil. Untuk menjawab pertanyaan kamu tadi mengenai security versus services. Itu bukanlah sebuah pilihan, tetapi itu harus kamu pilih apabila kamu ingin menetapkan bisnis macam apa yang mau kamu jalanin dan bagaimana nanti ujung-ujungnya kepada pricing gitu ya. Pemetaan harganya itu sendiri dari service kita. Oke, thank you. Oke, mungkin yang aku bisa dapat mungkin USP ya kak ya, unique selling point ya dari teman-teman. Betul. Oke, mungkin pertanyaan terakhir kali ya Kak Raja.
akan disampaikan dari tim Goma oleh Adit. Jadi Boleh. Adit di on mic-nya dan menjadi pertanyaan Oke, terima kasih Abdul Wafa atas kesempatannya. Terima kasih juga buat Kak Raja atas pemaparan materinya yang tadi sangat menarik. Di sini gue izin mau bertanya eh, tentang konsep berlanjutan dalam dunia usaha khususnya UMKM ya Bang. Jadi seperti yang kita tahu kan banyak UMKM yang masih nganggap bahwa jalanin bisnis berkelanjutan itu masih butuh biaya yang besar, terus rumit dan sulit juga diterapin di kegiatan operasional di sehari-hari. Nah, menurut Abang nih berdasarkan pengalaman, gimana sih cara langkah awal yang realistis buat kita terapin apalagi buat UMKM buat mulai usahanya dari transisi dari praktek usaha yang berkelanjutan, tapi tetap ngejaga kestabilan keuangan dan juga kelangsungan bisnisnya mereka gitu. Oke. Poinnya bagus. Yang tadi aku belum sampaikan adalah sebuah proses kapan bisnis itu bisa jadi sustainable. Ada bisnis yang sedari hari pertama udah bisa nerapin konsep yang green, eco, sustainable, dan seterusnya. Tapi kamu juga harus paham, kayak aku bikin kedai kopi dan aku nggak sustainable karena masih ada sedotan. Kenapa? Karena ada habit dari behavior konsumennya yang emang kalau minum pakai sedotan. Nggak bisa diedukasi. Tugas edukasi itu harusnya nggak ada di entrepreneur. Tugas edukasi itu ada di mana? Ada di sekolah, gitu kan ya. Dari awal nih sekolahan, kampus, government bikin aturan. Di Bali mereka berhasil tidak menggunakan kantong kresek. Kenapa? Karena di Bali itu ada perda. Ada yang anak Bali di sini? Nggak ada. Di Bali itu ada perda, bro. Haram hukumnya dan kena denda sebuah usaha kalau mereka menggunakan kantong plastik sekali pakai. Bayangin nggak? Berarti harus ada apa di situ? Intervensi. Intervensi dari siapa? Government. Wah, ujung-ujungnya pemerintah nih. Betul. Kalau nggak usah ada negara. Kita ini aja, hidup di rimba aja mau nggak? Di rimba. Itu faktanya tuh. Jadi kita nggak bisa nyalahin tuh, Dit. Kalau masih ada UMKM yang mikirin, wah capek transisi karena biayanya lebih besar, harus ngedukasi masyarakat. Bener, karena tugas gue nyari duit. Udah lah nggak ngasih kerjaan, nggak ngasih lapangan pekerjaan, gue udah bisa bikin usaha, masih lu suruh edukasi lagi. Nggak fair. Jadi sebagai seorang konsultan UMKM, aku cuma biasanya ngasih sebuah roadmap. Roadmap itu peta jalan gitu ya. Kapan kita sudah harus mulai mempertimbangkan, menerapkan prinsip-prinsip sustainability di dalam sebuah bisnis. Makanya tadi aku selalu bilang gitu kan ya, yang paling penting itu people, profit, planet. Urutannya begitu, nggak boleh dibolak-balik. Karena kalau kamu bikin sebuah bisnis yang mentingin manusia, ketika kamu berfokus kepada keuntungan, pasti nggak akan ngerugiin planet, nggak ngerugiin bumi tempat kita tinggal. Kebayang ya? Jadi aku sih people over the all the whole game of entrepreneurial itu people first, gitu kan ya. Jadi gimana nih roadmap yang konkret? Ya, nah itu tadi. Menggeser sebuah bisnis menjadi sebuah bisnis sustainability biasanya berdampaknya kepada biaya produksi. Dan ujung-ujungnya apa? Peningkatan harga barang. Ujung-ujungnya barang bisa jadi nggak laku. Sehingga biasanya yang biasanya yang paling mudah dilakukan dulu adalah dari sisi marketingnya dulu. Sebelum kita ngomongin produksi. Gitu kan ya. Harus pakai bahan organik gitu kan ya. Benangnya harus nggak boleh fast fashion, bolehnya slow fashion. Yang nggak jadi dagang baju nih semua pebisnis F&B. Gitu kan ya. Semua jual slow fashion. Siapa di sini yang terakhir beli baju harga 5 juta? Ada nggak? Ada? Nggak ada. Kalian beli Uniqlo t-shirt 149.000. Kalau aku jualan t-shirt yang sama harga 1 juta, itu kalian nggak mau beli. Bener nggak? Nah, itu kita aja sebagai konsumen dengan kesadaran penuh, kalian ngangguk-ngangguk semua. Bukti bahwa kita juga nggak mau saya organik, tapi duitnya belum ada. Betul sih? Nah, yang paling bisa kita lakukan apa? Ya bikin campaign, gitu kan ya. Bikin campaign-campaign yang mengutamakan sustainability, mendorong konsumsi tapi bertanggung jawab, dan seterusnya. Jadi gitu sih, semoga menjawab Adit. Ini memang tantangan sekali bikin bisnis yang sustainable, karena sustainable itu bukan berarti hanya peduli lingkungan ya.
bisnisnya itu juga berkelanjutan. Maksudnya apa? Ngasilin duit. Buat apa? Peduli lingkungan tapi nggak ngasih duit. Berarti nggak sustainable gitu ya. Jadi itu sih yang harus dipikirin sama teman-teman. Oke? Itu mungkin dari saya. Masih ada yang angkat tangan? Ada waktu? Oke Kak, terima kasih atas jawabannya Kak Raja. Semoga tim Goma dan Adit paham tentang ini. Cuman Kak, karena sayangnya waktu sesi study job sudah Oke. habis, tapi ada satu pertanyaan lagi. Kakak mungkin mau bertanya, mau menjawab pertanyaannya atau mungkin langsung ke closing statement aja nih Kak, kira-kira. Saya kira karena keterbatasan waktu, teman-teman, silakan terkoneksi di Instagram. Tadi aku udah kasih @rajauriza, aku ketikin juga. Kalau mau nanya akan aku jawab melalui Instagram di DM aja, gitu ya. Pada prinsipnya adalah jangan ragu untuk memulai sebuah bisnis. Indonesia tetap butuh entrepreneur, gitu kan ya. Dan nggak ada salahnya juga nyambi, gitu kan ya. Jangan takut dikotak-kotakin, ya. Boleh kok nanti mau jadi dosen tapi sambil wirausaha, mau jadi pegawai BUMN tapi jadi wirausaha, mau balik ke daerahnya masing-masing sambil berwirausaha, itu boleh banget ya. Jadi bukan berarti kamu hanya harus memilih satu profesinya. Karena itu yang bikin, menurutku ya, yang bikin jumlah entrepreneur di Indonesia itu nggak nambah-nambah. Karena seolah-olah kalau kamu kerja kantoran, kamu nggak boleh punya kedai kopi. Nggak gitu kan? Jadi itu ya, jangan biarin orang-orang ini mengungkung kepala kamu kalau kamu cuma boleh pilih satu. Enggak. Kalau kamu punya energinya, kamu punya semangatnya, apalagi mau berdampak. Ingat tiga ya, people, profit, and planet. Gitu kan ya? Bisa bantu sesama dengan berwirausaha, just do it gitu ya, lakukan. Oke, itu aja mungkin dari saya. Bye. Harapannya teman-teman bisa menginternalisasi pesan tadi menjadi sebuah kerangka berpikir agar kedepannya nggak ragu untuk ngambil-ngambil keputusan dalam berwirausaha, terutama ketika nanti menemui kegagalan di depannya. Karena jalannya nggak akan semulus itu. Gitu ya. Itu bye. Thank you, bye. Oke, baik. Makasih banyak Kak Raja atas materinya tadi dan closing statement-nya juga yang udah disampaikan. Semoga apa yang telah Kakak sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua, terutama para peserta. Oke, mungkin Kak, karena kita mengefisiensikan waktu juga, selanjutnya ada penyerahan sertifikat kepada Kak Raja yang akan diberikan langsung oleh panitia dan dilanjut dengan sesi dokumentasi yang akan nanti aku pandu ya Kak. Mungkin boleh Oke. Profesor diberikan sertifikatnya. Oke Kak, mungkin aku yang hitung ya Kak. Satu, dua, tiga. Sekali lagi mungkin nggak dengan gaya bebasnya. Oke. Ada posternya nggak nih? Saat, Eventnya nggak ada? saat nggak ada sih Kak. Jadi Oke. mungkin bebas. M aja Oke. Kak mungkin. M, M, Oke. M Kak, M. Ya. Ya. Satu, dua, tiga. Thank you. Oke Kak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Raja yang telah menyampaikan materinya kepada kita semua. Dan karena waktu penyampaian materi dan lain-lainnya sudah habis, maka saya Abdul Akal Baihaqi Arab selaku moderator pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan, baik yang sengaja maupun tidak. Mungkin sebelum ditutup, aku ada pantun nih, Kak dan teman-teman. Nah, jadi mungkin boleh diketik cakep ya nanti. Pantunnya nih, ilmu dibagi menambah wawasan. Cakep. Pembicara hadir penuh inspirasi. Artinya, terima kasih atas perhatian. Sesi materi kita tutup dengan apresiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya aku kembali ke kakak-kakak MC yang keren-keren banget nih. Oke, thank you guys. Izin ninggalin ruangan ya. Feel free to ask ya di DM. Kak. Thank you. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Abay yang telah memandu penyampaian materi 2 oleh Kak Raja. Selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat moderator dan sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh MC. Kepada kakak panitia dipersilakan untuk menampilkan sertifikatnya. Baik, izin untuk berhitung mundur. 3, 2, 1.
Baik, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih kepada kakak-kakak panitia yang telah menyerahkan sertifikat dan membantu sesi dokumentasi. Untuk agenda selanjutnya, akan ada pemaparan terkait penugasan tambahan untuk para peserta yang lolos Top 20 MBPC. Penugasan ini akan disampaikan oleh Kak Gopas dan Kak Fikri, yang kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada Kak Gopas dan Kak Fikri, waktu dan layar kami persilakan. Oke, aku izin masuk ya. Jadi terkait penugasan tambahan, sebenarnya bukan penugasan tambahan sih, lebih ke arah kita memperjelas terkait buat nanti di top 20 tim yang akan melakukan pitching di tanggal 16 nantinya. Sebelumnya dari aku dan teman-teman panitia mengucapkan congrats buat kepada seluruh top 20 tim yang berhasil lolos untuk tahap pitching selanjutnya. Nah, kemarin tuh sempat banyak yang chat lah gitu. Kayak apa sih kriteria ataupun ketentuan dari PPT buat pitching nantinya. Jadi paling dari aku tuh mengkonfirmasi. Jadi PPT buat pitching nantinya itu kembali ke kalian masing-masing nih. Jadi PPT-nya itu dibuat sebebas dan sekreatif mungkin berdasarkan standar sebagaimana sebuah presentasi pitching dari business plan competition. Jadi paling aku mau kasih batasan waktu aja bahwa untuk nanti di tahap pitching itu hanya ada waktu sekitar 15 menit. Itu 10 menit buat sesi presentasi dan 10 sampai 12 menit dan sisanya akan dilakukan sesi tanya jawab oleh pihak juri. Paling dari aku gitu sih, mungkin ada tambahan dari Kak Fikri. Oke, terima kasih Kak Gopas. Aku izin nambahin, jadi terkait penugasan selanjutnya nanti teman-teman peserta akan mengerjakan post test, yang dimana post test ini jikalau bisa dibilang kalian kerjakan, kalian akan berkesempatan untuk mendapatkan nilai tambahan. Nilai tambahan ini bisa dibilang kalau misalkan nantinya kalian ini kurang gitu untuk poin dalam pitching nanti, poin itu bisa jadi tambahan gitu. Jadi dengan kalian mengerjakan post test ini, kalian berkesempatan untuk mendapatkan nilai tambahan. Namun untuk post testnya sendiri, eh, kita belum bisa memberikannya pada saat ini. Mungkin nanti untuk post testnya akan kita kabarkan lagi secara berkala di grup. Dan mungkin nanti untuk post testnya sendiri, kita akan memberikan waktu 1 jam untuk kalian mengerjakan. Namun di sini nanti yang mengerjakan itu hanya perwakilan tim saja. Atau bisa dibilang mungkin prioritasnya ketua tim aja yang mengerjakan. Tapi nanti dibantu sama timnya masing-masing seperti itu. Namun seiring berjalan waktu mungkin nanti terkait prosesnya sendiri akan di-share entah itu besok atau lusa gitu. Jadi nanti stay tune aja di grup peserta. Mungkin dari aku segitu aja, dikembalikan ke MC. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Gopas dan Kak Fikri atas penyampaian informasi terkait penugasan tambahan. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menggunakan fitur raise hand dan berbicara setelah MC mempersilahkan. Atau bisa juga menyampaikan pertanyaan melalui kolom room chat. Apakah teman-teman peserta ada yang ingin bertanya mengenai penugasan tambahan? Baik, kepada Himacara underscore Ahmad Fauzi dipersilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih ya kepada MC yang telah memberikan kesempatannya. Jadi sebenarnya di sini ada beberapa pertanyaan sih. Nggak apa-apa kan ya kalau misalnya agak banyak gitu pertanyaan. Jadi yang pertama mau nanya dulu tentang terkait post test itu sendiri. Jadi kan kalau dikasih tahu kalau misalnya post test dikerjakan, terus juga bisa membantu
untuk nilai ketika pitching nanti ya. Nah, mau tanya, berarti nilai yang dikatakan membantu itu gimana ya? Berapa persen nilai postes yang bisa dimasukkan sebagai nilai tambahannya gitu, atau ada ketentuan lainnya gitu dari nilainya itu sendiri. Nah, terus apakah kalau misalnya kita ngerjain postes itu udah pasti dapat nilai tambahan atau enggak? Lalu untuk tadi kan apa namanya terkait postes ini bakal diberikan kemudian ya. Nah, itu tuh eh, nanti waktu pengerjaannya itu deadline-nya itu sehari atau gimana gitu. Dan terus eh sekarang nanya yang terkait pitching gitu. Tadi kan kalau nggak salah ya, koreksi gitu ya kakak-kakak kalau misalnya salah. Jadi kalau nggak salah tuh di guidebook, kalau pitching tuh kalau nggak salah ada yang top 2, ada yang semifinal sama final gitu. Itu kan pitchingnya dua-duanya. Nah, untuk di pitching yang setelah ini tuh, kalau di guidebook, ini juga kalau nggak salah itu waktunya 5 menit ya. Tapi tadi mungkin udah dibilang jadi sekitar 10 menit kalau nggak salah gitu. Terus nah, mau nanya bedanya pitching satu sama pitching 2 nanti di final tuh apa gitu. Apakah itu PowerPoint-nya berbeda atau tetap sama? Terus juga kalau misal boleh tahu, untuk pitching nanti yang terdekat ini itu jurinya ada berapa orang gitu. Terima kasih. Oke, mungkin aku izin jawab ya. Jadi terkait pertanyaan pertama tadi terkait eh, berapa mungkin poin yang mungkin bisa jadi tambahan buat pitching untuk masuk ke apa ya istilah kata poin plusnya gitu. Nah, untuk menentukan besarannya itu kita masih belum bisa menentukan kenapa? Karena eh, kita belum tahu nih sejauh mana rekan-rekan atau kalian dari tim itu memahami untuk materi yang telah dijelaskan. Jadi ketika emang eh, banyak yang paham dan akhirnya benar, ya mungkin untuk poinnya itu kecil gitu. Tapi mungkin kalau misalnya ada yang lebih unggul, maka poinnya gede. Nah, tapi terkait fiksasi nih, fiksasi apakah bakalan jadi poin plus atau enggak, itu kita bakal mempertimbangkan lagi. Karena eh, itu lebih ke arah ini aja sih. Emang dari awal kita udah komitmen bahwa masterclass ini merupakan salah satu acara yang penting dan untuk mengetes pemahaman kalian. Jadi istilah kata nggak adil kalau misalnya ada tim yang nggak hadir tapi malah eh, sama dengan yang hadir gitu. Nah, untuk sesi pengerjaannya sendiri itu sekitar sejam dalam satu hari. Jadi mungkin besok kita kirim dan tenggatnya itu sekitar 1 jam. Mungkin dari postes dulu dari tim Kak Himacara, Kak Ahmad itu dipahami nggak jawabannya? Takutnya ada yang miss. Oke, oke, terima kasih. Berarti mohon maaf juga ya, Kak. Jadi tadi kan waktunya itu 1 jam ya. Kalau bisa nanti takutnya dari kita pun juga kan punya kegiatan juga ya takutnya. Jadi kalau bisa jangan terlalu mendadak gitu untuk pengiriman jadwalnya. Apalagi waktunya cuma 1 jam kan ya. Gitu sih Kak. Paham, paham sisanya paham. Kasih. Oke, nanti kita itu besok mungkin kirim BC-an dulu terkait eh, pengumuman bakalan dikerjain jam berapa. Jadi nggak secara tiba-tiba langsung kita share terus tenggat sejam nggak. Jadi kita mungkin bikin BC-an dulu itu mungkin kerjanya jam berapa terus kalian bisa mulai kerjain jam berapa gitu. Intinya sejam. Jadi nggak akan tiba-tiba kok Pak. Gitu sih. Thank you. Mungkin untuk PPT kali ya. Ini oke gini. Jadi aku jawab terkait juga PPT. Jadi iya di booklet itu ditulis bahwa penilaiannya itu sama untuk tahap top pitching 20 sama top 20 pitching sama yang final nantinya. Tapi yang menjadi pembeda adalah untuk top 20 ini itu dibuat sebebas dan sekreatif mungkin untuk menilai sejauh mana nih eh, teman-teman tim top 20 itu memahami sustainability dari bisnis plan yang kalian buat. Nah, tetapi untuk yang di tahap top 10 nanti, kita mungkin akan menyesuaikan lagi nih kriteria-kriteria tambahan apa yang mungkin
bisa dipergunakan pada saat nanti top 10 itu kan bakalan ada waktu tambahan. Jadi kita bakal ngasih kriteria-kriteria tertentu yang mungkin bisa jadi poin plus gitu. Mungkin untuk kali ya, rekan-rekan dari top 20 jangan lupa diagendakan juga untuk technical meetingnya. Mungkin segitu sih. Dari Kak Ahmad, tim Himacara, apakah dapat dipahami? Oke, siap. Terima kasih Kak dapat dipahami. Oh iya, tadi mungkin satu ada yang kelewat ya. Kalau misal boleh tahu jurinya ada berapa Kak? Kalau boleh tahu. Untuk sekarang, untuk di top 20 itu sekitar 2, dan untuk finalnya 2, tapi kita masih mencoba untuk targetnya itu 3 juri, Kak, biar lebih ke arah, gak, apa sih dibilangnya, adil lah gitu. Tapi kita tetap menjamin bahwa akan ada 2 juri, jadi nggak subjektif lah dari satu orang aja gitu yang menilai. Itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak. Oh ya, berarti tadi buat top 20 ini dikasih waktu untuk presentasi 10 menit gitu ya Kak. Dan untuk PPT-nya dibebaskan sekreatif mungkin berarti. Iya, benar sekali, Kak. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih juga, Kak. Baik, terima kasih kepada Himacara underscore Ahmad Fauzi atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah dari peserta masih ada yang ingin bertanya mengenai penugasan tambahan? Boleh mengaktifkan fitur raise hand dan berbicara setelah dipersilakan oleh MC. Sekali lagi, apakah dari rekan-rekan peserta masih ada yang ingin bertanya mengenai penugasan tambahan? Baik, dari Visionary underscore Ataya dipersilahkan. Baik, terima kasih MC. Aku izin bertanya, untuk pengumpulan PPT pitch deck itu sendiri, uh, ada, ada pengunduran waktu nggak, Kak? Soalnya kan kemarin juga ada pengunduran waktu di tahap ini kan pengumuman top 20. Nah, untuk terus juga timeline yang lain ada pengunduran waktu juga nggak, Kak? Terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Di sini aku izin jawab terkait yang ditanyakan terkait timeline ya. Untuk timeline dari pengumpulan PPT sendiri, dari tim kami itu tidak ada penambahan atau pengurangan lagi terkait timeline. Jadi timeline yang sudah tertera itu bersifat udah apa namanya? Udah fix gitu. Jadi terkait timeline yang sebelumnya memang ada perubahan, cuman itu di situ cuman apa namanya bisa dibilang hanya itu saja yang ada perubahan. Cuman nanti untuk timeline yang selanjutnya itu kami dari tim tidak ada perubahan lagi terkait timeline. Jadi timeline yang sudah tertera di dalam poster itu bisa dibilang sudah fix itu. Jadi tidak ada perubahan lagi. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama mungkin nanti kalau misalkan memang kami ada perubahan tema lagi, kami akan segera menginformasikan ke grup pesertanya seperti itu. Baik, terima kasih kepada Visionary underscore Hataya atas pertanyaannya. Apakah dari teman-teman peserta masih ada yang ingin bertanya mengenai penugasan tambahan? Sekali lagi, apakah dari teman-teman peserta masih ada yang ingin bertanya mengenai penugasan tambahan? Baik, jika sudah tidak ada, izinkan saya itu mundur dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, sekali lagi terima kasih banyak kepada Kak Gopas dan Kak Fikri atas penjelasan serta penyampaian tugasnya. Buat teman-teman peserta, jangan lupa ya dikerjakan tugasnya. Siapa tahu nih bisa jadi nilai poin plus untuk tahap selanjutnya.
Untuk sesi berikutnya akan ada sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh rekan panitia. Untuk kakak-kakak panitia, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, untuk teman-teman yang ada di Zoom, boleh nyalakan kamera dulu dikarenakan kita akan sesi dokumentasi. Dan untuk rekan-rekan panitia mungkin boleh dibantu untuk dipersiapkan dokumentasinya. Sekali lagi untuk teman-teman yang ada di dalam room Zoom mungkin boleh on cam dulu nih biar kita bisa dokumentasi. Baik, saya izin memandu sesi dokumentasi dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi, dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, slide selanjutnya. Dalam hitungan 3, 2, 1. Slide selanjutnya. Dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada kakak panitia yang telah memandu sesi dokumentasi. Rangkaian selanjutnya akan ada pembacaan doa penutup yang akan dibawakan oleh Saudara Fatur. Kepada Saudara Fatur, waktu dan layar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, bacaan doa kali ini akan di secara Islam untuk teman-teman yang beragama lain harap menyesuaikan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Atas izin dan rahmat-Mu ya Allah, hari ini kami telah menyelesaikan sesi Masterclass Manajemen Event 2025. Yang di dalamnya penuh dengan ilmu, inspirasi, dan bimbingan dari para narasumber. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang telah kami peroleh hari ini sebagai ilmu yang bermanfaat, yang menambah semangat kami untuk terus belajar, berproses, dan berkontribusi bagi kebaikan bangsa dan negara. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang kau terima. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamma kama rabbayani saghira. Rabbi ghafir lana wali walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, sayangilah kami
Sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Fatur atas pembacaan doa penutupnya. Baik, hadirin sekalian, gak terasa nih kita sudah sampai di penghujung acara pada hari ini. Kami selaku MC mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber, moderator, panitia, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dari awal hingga akhir acara. Semoga kegiatan hari ini dapat memberikan inspirasi dan semangat baru untuk terus berkembang. Kami juga ingin menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam ajang MBPC tahun ini. Bagi teman-teman yang belum berkesempatan lolos top 20, jangan berkecil hati, karena perjalanan kalian tidak berhenti sampai di sini. Terus semangat dan jadikan pengalaman ini sebagai langkah awal untuk berkembang dan berprestasi lebih baik ke depannya. Saya, Intan Septiani, dan rekan saya, Dafa Fazairi, memohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kesalahan kata maupun kekurangan selama acara berlangsung. Kami selaku MC pamit undur diri. Terima kasih banyak atas perhatian, partisipasi, dan antusiasme teman-teman semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.